memberikan kita begitu banyak nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, termasuk tentu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan hadir di rumah Allah pada malam hari kini. Harapan kita tentu semoga semua itu dicatat sebagai amal bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Menurut ulama tafsir, termasuk di dalam tafsir terkait dengan surah Al-Fatihah, di antaranya buku Baya Arifin dengan judul Samudra Al-Fatihah, itu dijelaskan betapa tugas kita manusia sebenarnya dalam hidup ini hanya dua. Ketika menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi tugas kita manusia, pertama beribadah, yang kedua beristi'anah, mengabdikan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan memohon kepada Allah itu pun termasuk bahagian dari ibadah. Sebagaimana kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Karena doa itu juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal lah kita bacakan ada 2 ayat di antara sekian banyak ayat yang mengisyaratkan betapa kita perlu berdoa. Dan doa itu memiliki keutamaan-keutamaan. Pertama nanti bisa baca surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku jawab doa kalian. Dalam ayat berikutnya surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi jamaah rahimakumullah, 2 ayat itu saja itu memiliki keutamaan betapa doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu terkait dengan kemaslahatan kita di dunia, apalagi terkait dengan kemaslahatan awak di akhirat. Jadi untuk dunia akhirat kita disuruh berdoalah. Sepanjang doa kita untuk yang baik-baik, tidak memutuskan silaturahim, Nabi pun memberitahukan betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha menghidupkan dan yang maha mulia, malunya ya terhadap hambanya
apabila hambanya berdoa, ia angkat kedua tangannya, lalu setelah berdoa ia kembalikan tangannya tadi, artinya selesai berdoa, sifran, dalam keadaan kosong doanya. Di bahasa yang mudah kita pahami, Allah ketika mencari hambanya berdoa, Inyo tidak akan membiarkan hamba itu selesai berdoa itu saja tanpa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya persoalannya Bapak Ibu, ada manusia yang salah dalam memahami ya doa itu diijabah oleh Allah. Yang tabayangnya oleh sebagai manusia itu sudah berdoa itu dapat sekali apa yang diminta, ada sekali di hadapannya. Padahal Nabi lah beritahu, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atun rahim wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim itu berdoanya kepada Allah dengan satu permohonan, yang permohonannya tadi tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya dengan menjawab doanya tadi dengan 3 cara. Jadi ternyata dari isyarat itu, setiap hamba muslim berdoanya kepada Allah, sepanjang doanya bukan untuk dosa dan memutuskan silaturahim, Allah jawab doanya dengan 3 model. Nah, 3 model itu yang harus kita bawakan ke diri setiap kali kita berdoa, dan itu diawali dengan husnuzan kita kepada Allah. Apa yang pertama? Imma antu ajjalalahu da'watu. Boleh jadi Allah segerakan menjawab doanya itu. Jadi sudah berdoa, dan lama setelah itu Allah jawab, Allah nampakkan. Wa imma ayyadakhraha lahu fil akhirah. Boleh jadi dalam bentuk atau model yang kedua, Allah simpan isi doanya tadi untuk Allah berikan nanti di akhirat. Syukran. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithla. Boleh jadi atau model yang ketiga, Allah palingkan hamba yang berdoa tadi dari yang buruk. Jadi 3 model Allah menjawab doa seorang muslim itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimatullah, jangan pernah berhenti berdoa, apalagi doa terkait dengan ya dapat pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Di kita berdoa karena doa itu jadi ibadah bagi awak. Yang kedua, kalaupun di dunia Allah tidak nampakkan, boleh jadi Allah simpan, itu jadi tambahan ibadah bagi awak. Atau boleh jadi Allah palingkan awak dari keburukan. Terkait dengan jawaban yang kedua, Bapak Ibu, ada pernah diceritakan dalam studi rakyat, nanti di akhirat hamba-hamba yang berdoa tulus kepada Allah dengan akhlak-akhlak atau adab-adab berdoa, di dunia Allah tidak kabulkan semua doanya. Nanti dia mendapatkan jawaban doanya di akhirat, sehingga hamba tadi bertanya, dari mana semua ini? Allah menjawab, itu adalah jawaban doamu dulu di dunia yang tidak aku berikan. Lalu apa kata hamba tadi? Kalau begitu ya Allah, alangkah tidak perlunya di dunia engkau jawab doaku, cukup hari kini saja ya Allah semua doaku itu. Kenapa? Karena untayan doa di dunia itu sangat dibutuhkan ketika kitalah sampai di kampung yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kita
agar doa kita dijawab oleh Allah dengan tiga model tadi, perhatikan adab-adab dalam berdoa. Nah, adab dalam berdoa itu dituntutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ketika kita berdoa punya adab, punya akhlak, punya ketentuan-ketentuan dalam rangka menjadikan doa kita tadi dijawab oleh Allah dengan tiga model. Bisa ketiganya diberikan oleh Allah, bisa salah satunya itu adalah wewenang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, kita yakin dengan ayat Allah tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Rabb kalianlah berfirman, lah berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku jawab. Apabila bertanya hambaku kepada engkau Muhammad tentang aku, jawab, aku ini sangat dekat dengan mereka. Aku akan menjawab, aku akan memperkenankan doa yang disampaikan oleh seorang hamba bila ia berdoa Tuhannya kepadaku. Nah, jamaah rahimakumullah, apa di antara adab-adab dan sebab-sebab doa itu dijawab oleh Allah? Di antaranya al-ikhlasu lillah. Ikhlaskan awak berdoa semata-mata kepada Allah. Jadi yakin bahwa janji Allah itu benar. Berdoa dengan sepenuh hati, tulus awak berdoa itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berdoa, di saat doa itu disampaikan, kitalah melakukan satu ibadah kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran begitu banyak doa-doa orang-orang terdahulu, para nabikah, para rasul, atau orang-orang saleh, itu bisa menjadi rujukan doa kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah meremehkan dan mengecilkan doa. Termasuk mendoakan saudara kita yang kita tidak bisa membantunya, tapi diiringi dengan doa. Seperti doa untuk saudara kita di Palestina, atau yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, sertakan dalam doa-doa kita. Kita tidak kenal dengan mereka, mereka juga tidak kenal dengan kita. Tapi yang membuat kita berdoa, doa untuk kebaikan, doa untuk saudara seiman, dan kita ingin menjadikan itu jalan menambah ibadah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kalaupun tidak sampai nawak ke Palestina, sampaikan doa awak dengan satu harapan, kita perhatikan dalam hadis Nabi yang lain, siana mendoakan saudaranya yang seiman, yang saudaranya tidak tahu bahasa ini didoakan, maka ketika itu malaikat akan mengaminkan doa itu sekaligus mendoakan orang yang berdoa tadi. Ucapan malaikat ketika mendengar seseorang mendoakan saudaranya yang saudaranya tidak tahu, amin walaka bimithlin. Perkenankanlah ya Allah doa orang ini, dan engkau yang berdoa mendapatkan yang sama dengan apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Nah, disitulah pelajaran bagi kita, jangan pernah mendoakan orang lain untuk hal-hal yang jelek. Nabi SAW ketika ke Taif dilempari dengan batu, bahkan malaikat pun sangat sakit hati bahasa wakilnya Bapak Ibu, geramnya menjelit orang Taif dilempari dengan batu padahal diajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi berdarah tumitnya, bahkan Zaid bin Harithah pun kena batu itu.
Di ketika itu ditemani oleh seorang Zaid, dia melindungi Nabi. Ketika malaikat datang menawarkan ya untuk dipindahkan bukit itu ke masyarakat Taif, apa jawaban Nabi? Aku masih berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak keturunan orang Taif itu beriman kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, Taif kemudian masyarakatnya beriman, dan penyesalan yang tidak pernah terbayar oleh mereka adalah penyesalan kenapa Nabi tidak diterima ketika datang. Sehingga setelah itu Nabi berpaling lagi balik ke Makkah, dan beliau dapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Maka kota Madinah disebut kota suci yang kedua setelah Makkah. Jadi kalau boleh berandai-andai, seandainya masyarakat Taif menerima datang Nabi, boleh jadi yang namanya kota suci kedua itu milik mereka. Ya, tapi itulah ketentuan perjalanan sejarah. Sampai hari kini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Taif itu tempat peristirahatan orang-orang kaya, termasuk orang-orang Makkah yang punya kekayaan yang luar biasa, hanya punya villa di Taif itu. Termasuk ada apartemen dari Imam Besar Abdurrahman As-Sudais. Bapak Ibu jamaah, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Bapak Ibu berdoa untuk orang lain itu dengan yang baik, ternyata balik kepada diri Allah. Makanya Nabi setelah menyampaikan dakwah itu, Allah ingatkan ya, terakhir beliau akan meninggalkan kehidupan dunia, turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Nabi katikolah akan berakhir tugas beliau, turun surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu memberitahukan apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa kata Allah lagi satu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Meskipunlah model itu berhasil Nabi namun tetap diingatkan Allah, bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan memuji Allah selalu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Nabi saja Bapak Ibu sudah menyampaikan ajaran agama Allah, berdakwah, banyak bertasbih dengan memuji Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Aku banyak pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Betapa ketika kita menyampaikan sesuatu nasihat atau apapun namanya, wejangan-wejangan, maka kalau ada orang yang tertarik dengan nasihat itu pertolongan Allah. Kita banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan. Kalau gagal, tugas awak hanya innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau hanya ditugaskan untuk memberikan peringatan, dan engkau tidak akan berkuasa menguasai hati manusia. Jadi hati manusia kau tidak mampu, Bapak Ibu. Tugas awak fadzakir, beri peringatan, sampaikan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka ketika berdoa itu adab yang pertama, ikhlaskan kepada Allah. Benar-benar kita meminta itu karena Allah yang menyuruh, padahal itu kebutuhan awak. Namun ketika kita berdoa itu, ternyata di saat itu kita sedang beribadah kepada Allah. Maka pilihlah, perhatikan, cari waktu-waktu yang memang mustajab untuk berdoa itu. Sampai-sampai Nabi mengisyaratkan, carilah oleh kalian waktu yang mustajab untuk berdoa, walaupun kapan dan di mana saja. Berdoa itu jadi ibadah. Tapi ketika kita mencari waktu-waktu yang disuruh kita untuk berdoa di situ, maka nilai doa itu
lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya akhir-akhir ke Bapak Ibu kitalah sering dituruni hujan. Salah satu waktu yang mustajab berdoa itu ketika turunnya hujan. Jadi turun hujan, jangan kalimat sarapah yang keluar, ya, tapi kalimat minimal, ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ikut hujan yang mendatangkan manfaat. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun awak mesti menyiapkan payung, mesti menyiapkan mantel dan lain sebagainya, tapi hujan yang turun itu ternyata saat yang mustajab untuk berdoa. Berarti ketika kita berdoa, kitalah memperhatikan adab berdoa, memilih waktu yang memang disuruh untuk banyak berdoa. Tapi yang paling penting didoakan apa? Ampunan Allah diberikan kepada awak, kasih sayang Allah diberikan kepada awak. Dua tu jangan pernah lupa dalam doa awak. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni, atau boleh juga dengan bahasa yang lain, ya, irhamni atau irfirli warhamni, atau kalimat awak minta ampun astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah rahimakumullah, dua kut sangat kita butuhkan sebagai hamba Allah. Tidak saja untuk kehidupan dunia, tapi sampai nanti ke akhirat. Makanya kalau seseorang sudah meninggal, dua itu yang kita doakan dulu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau dua itulah diberikan Allah, yang berikutnya itulah lah lengkap tuh, tapi dikhususkan lagi, diuraikan satu-satu. Tapi kalimat yang dua itu sangat penting. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Kalau ampunan dan rahmat Allah sudah diberikan, kita ke makhluk yang tidak luput dari dosa. Kalaupun kita berdosa, kalau Allah sudah ampuni, dosa itu tidak akan diazab lagi karenanya kita. Kalau kita dah diampuni oleh Allah, tidak diazab awak, tapi yang penting setelah itu warhamni, Allah sayang awak. Salah satu bukti sayang Allah, Allah tempatkan tempat yang terpuji. Jadi jamaah rahimakumullah, doa itu jangan pernah ditinggalkan. Walaupun kita butuh dunia, tapi nan dua itu kalau kita minta kepada Allah dengan penuh keikhlasan, Allah berikan masalah kehidupan dunia. Sebab barang siapa yang mencari akhirat, dunia main kuit. Tapi kalau barang siapa yang mencari dunia, akhirat belum tentu terbawa. Ada orang berikan analoginya, seorang petani, ya, baiklah ke sawah, sungguh-sungguhlah bersawah. Insya Allah akan dapat belalang, akan dapat udang, akan dapat balui dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya mencari dunia saja, jangan diharap menanam lalang akan tumbuh padi. Tapi kalau kita menanam padi, lalang, belalang, ya, dan lain-lain makhluk itu yang bisa kita manfaatkan akan ikut. Jadi artinya Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kepada kita, dunia itu perlu, tapi dalam beraktivitas yang menjadi tujuan utama itu adalah kehidupan akhirat dulu. Termasuk dalam doa-doa awak yang terbayang dalam doa itu untuk ampunan dan kasih sayang Allah. Jangan mentang-mentang sholat duha membuka rezeki, rezeki sudah diminta, tapi tidak diminta nandu. Allahumma inna duhaha doa'uka, kan sampai seterusnya. Dan tak bayang doakan kalau sholat duha murah rasa kiwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lah dapat ampunan dan kasih sayang Allah, rasa itu setiap hari lah dijamin oleh Allah. Sepanjang kita masih hidup, Allah menjamin rasa kiwa. Tugas kita berikhtiarlah, luruskan niat, baguskan ikhtiar. Rasa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jamaah rahimakumullah, setiap hari itu sakiwalah diberikan oleh Allah. Penting apa? Sibukkan diri awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sikulah dulu mungkin Bapak Ibu kita mendengar kisah dua imam besar ketika mereka berbeda pendapat dalam memahami rasa kiko harus dicari, diusahakan. Ada yang mengatakan pokoknya dakikkan diri kepada Allah, rasa itu tibojonya. Ternyata kedua imam itu mendapat jawabannya dengan menguatkan pemahaman mereka. Ada yang berikhtiarnya mengajar, yang sudah mengajarnya jadi orang oleh-oleh makanan atau mungkin rasa balasan dari rezeki. Lalu nanti dia pergi ke tempat gurunya tadi yang berbeda dengan dirinya, dibawanya makanan tadi ke tempat gurunya, padahal gurunya berbeda dengan gurunya. Apa sejak tadi tidak keluar tidak ada usaha hanya di rumah saya mempelajari mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata rasa kiamu diantarkan oleh Allah melalui engkau. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya tidak salah kalau ada orang atau para buya dan ustadz mengatakan rasa kiwa itu mencari awak. Percaya tak Bapak Ibu? Ibu tinggal di Kebun Putih, tinggal di situ. Lalu suatu saat ibu berencana pergi ke Pariaman, atau daerah Painan atau Pasaman. Tiba di Pariaman, ibu belanja. Siapa tu mantan pitih kasih dulu. Siapa tu menggerakkan hati awak hari itu awak berangkat. Jadi jamaah rahimakumullah, disikor semakin menguatkan keyakinan awak, berdoa minta sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat awak semata-mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yakin awak dengan ikhtiar yang kita kerajukan dengan sungguh-sungguh, dengan bermacam cara rasa itu Allah sampaikan kepada diri kita. Jamaah rahimakumullah, makanya salah satu adab doa dan sebab doa itu dijawab al-ikhlasu lillah, murnikan niat awak semata-mata kepada Allah dalam berdoa. Aku berdoa karena Allah menyuruh berdoa. Maka waktu-waktu yang mustajab itu jangan pernah diluangkan, jangan pernah diabaikan. Perhatikan, gunakan semaksimal mungkin. Sepertiga malam terakhir ketika hujan turun, termasuk antara azan dengan iqamah, ya, ketika awak tersentak dari tidur, tersentak saja dari lalu, ternyata ketika itu doa awak mustajab. Dengan catatan ucapkan kalimat la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita minta ampun minimal irfirli. Kata Nabi, Allah akan menjawab, akan aku ampuni dosa kamu. Jadi makanya kalau tersentak itu ucapkan kalimat tadi. Pertama yang kita minta, ampuni ambo ya Allah. Jadi kemuliaan seseorang itu mungkin dari segi ibadah yang nampak lewat belum seberapa, tapi ada doanya yang penuh ikhlas itu di waktu-waktu yang mustajab, doanya sampai kepada Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ jadi maknai Bapak Ibu, seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah. Allah mudahkan ini untuk beribadah di waktu-waktu yang luar biasa itu. Tergerak saja hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah rahasia, tidak disampaikan oleh Allah. Makanya ketika kita dimudahkan oleh Allah mau beribadah termasuk mau berdoa, maka syukurilah itu, karena itu nikmat yang luar biasa. Bara banyaknya orang yang mungkin lebih kaya dari awak, mungkin lebih banyak ilmunya dari awak, mungkin lebih rajinnya beribadah, lalu kita diberikan oleh Allah kesempatan beribadah
ya sesuai dengan kemampuan awak, itu nikmat yang luar biasa. Termasuk ketika Allah mudahkan awak mengangkat tangan berdoa, apalagi di waktu-waktu yang mustajab, itu nikmat yang tidak bisa dibayar. Kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adab doa itu diijabah oleh Allah dan akan menjadi ibadah dalam pandangan Allah. Ayyabda'a bihamdillah wa tsana'i alaihi summa bisolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtima bidzalik. Hendaklah setiap kali dia berdoa kepada Allah, dia puji Allah, dia sanjung Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, dan seroman itu pula nanti menutup doanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal Bapak Ibu. Puji Allah, berselawat kepada Nabi, itu adab dalam berdoa. Dalam satu hadis pernah kita baca Bapak Ibu, doa seseorang akan terkatung, tidak sampai ke hadirat Allah sampai dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu ucapan yang itu ucapkan itu karena Nabi namanya nyuruh. Nabi yang mengajarkan setiap kali kita berdoa puji Allah dan berselawat kepada Rasulullah, nanti ditutup dengan wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Awali dan tutup dengan kalimat itu, kalimat memuji Allah, selawat kepada Nabi, lalu ditutup dengan berselawat dan memuji Allah lagi. Alhamdulillahirabbil. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu bagian adab dalam berdoa. Jadi jamaah rahimakumullah, memuji Allah itu banyak redaksinya, bisa alhamdulillah, bisa hamdan katsiran kama amar, bisa innal hamdalillah, pokoknya isinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah itu bukan berarti Allah minta dipuji. Memuji Allah itu bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan ketika sesuatu yang menyenangkan didapati dan ketika yang tidak sesuai dengan harapan yang ditemui, tetap memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu untuk yang menyenangkan, sesuai dengan harapan. Ketika tidak sesuai dengan harapan, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah. Kenapa? Kita tidak tahu di balik yang tidak sesuai dengan harapan tadi, ternyata ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Makanya memuji Allah itu dalam rangka untuk menyadari betapa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang terbaik di dalam hidup kita. Boleh jadi kita minta A tapi B yang diberikan oleh Allah. Nah, termasuk nanti Pak Ibu, kita minta supaya si Anugo jadi pemimpin, tapi nanti data pilihnya dong, tetapnya alhamdulillah ada yang dituju oleh Allah. Boleh jadi itu adalah bahagian tambahan ibadah hawa. Boleh jadi ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kitalah berdoa kepada Allah, diberikan yang terbaik. Rupanya yang terbaik dari Allah itu bukan sesuai dengan harapan awak, ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, pemilu kada tidak perlu dulu aku angin itu tadah daripada galeh. Kini kan banyak angin tadah daripada galeh. Nangai buah tu nan bawa-bawa saya galeh tanah-tanah saya. Kenapa? Dia selalu membaca kalimat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Kalau jiwa kamu kan acok di kelim. Kenapa? Yakinnya kalau Allah memang akan memberikan jabatan, Allah berikan. Kalau tidak, Allah cabut sementara saja. Coba cari dulu, ada calon kan membaca kalimat itu ketika dia akan menyampaikan sesuatu. Setelah itu tidak membaca di beban bagi dirinya. Kenapa? Dia yakin kalau ini tidak terpilih,
ada tampik lain yang akan lebih baik baginya untuk tetap dakik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku awak di bawah mau bercakap kan? Mula salian mengatakan kata-kata yang tidak benar. Kabarnya Sumatera Barat termasuk yang sangat rawan juga bahwa Ibu Kadak ini, termasuk diantaranya juga Bukit Tinggi, ya. Nah, kenapa? Karena dek nah di bawah-bawah tadi kan tidak siap, ya, tidak siap untuk kalah, tapi siap hanya untuk menang. Nah, jadi kalimat siap kalah siap menang itu dalam pembicaraan saya, tapi ketika ulah kalah, nah, nanti pencari salah nerang. Jadi jamaah rahimahullah, setelah kita berikhtiar lalu berdoa, lalu kita telah perhatikan adab berdoa, lalu tidak diberikan oleh Allah, boleh jadi ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan hidup menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jamaah rahimahullah, terakhir di antaranya yang bisa kita sampaikan pada malam hari kini, ya, supaya kita berusaha setiap kali berdoa perhatikan adab-adab dalam berdoa agar asbab dijawabnya doa itu kita lakukan setiap kali kita berdoa. Pertama tadi ikhlas, semata-mata ditujukan hanya kepada Allah doa, bukan kepada selain Allah. Yang kedua, mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetap yakin bahwa doa itu dijawab oleh Allah dengan 3 model tadi. Itu yang paling penting. Yakin doa dijawab oleh Allah. Mungkin disegerakan, mungkin ditunda, mungkin diselamatkan dari keburukan. Janji Allah itu pasti. Banyak ayat yang mengatakan innahu la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya dia Allah tidak pernah menyalahi janji, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Kalimat itu hendaknya mantap dalam hati awak. Ketika berdoa, 3 model doa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawabnya. Bapak Ibu, apa gunanya? Supaya kita selalu husnudzan kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman di dalam diskusi, ana inda dhanni abdi bi, ambo menurut persangkaan hambaku kepada diriku. Maka beruntunglah orang yang selalu baik sangko kepada Allah. Sangko-sangko baik tadi akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kalaupun tidak capek, mungkin ditunda atau diselamatkan dari keburukan sesuai dengan janji Allah ketika melihat seorang hambanya berdoa, ia angkat kedua tangannya, sepanjang isi doanya bukan untuk dosa dan memutuskan silaturahim. 3 model itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu hanya memohon kepada Allah, di samping beribadah hanya kepadanya, dengan memperhatikan adab-adab dalam berdoa 3 yang telah kita sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita